Saya YouTuber loh. Dia tuh ngerasa setiap yang gue lakuin tuh untuk nyaingin dia. Oh kayak lu, dia Nagita, lu Ayu Ting Ting. Iya, gila. Hari ini kita mau buka sesi deep talk ya. Kalau misalnya bikin YouTube menjawab pertanyaan itu kan dari fansnya ya. Kita dari ChatGPT guys. Kita nggak punya fans. Kita ingin saling mengenal lebih jauh lagi. Geli banget Anjay. najis. Oh my god. Gue yang pilih ya pertanyaannya. Ya oke boleh. Oke ya. Oh enggak, kalau enggak nanti ada nih. Nanti gue pilih pertama. Kita jawab nanti lu pilih lagi. Pertanyaan pertama. Nah, nih anjay. Kalau kamu bisa kirim ke versi dirimu di masa lalu, kamu mau bilang apa? Jangan melonte. Sek, lu tau gak sih kalau misalnya gue tuh ditanya secara spontan suka tiba-tiba nggak bisa mikir gitu loh. Harusnya dari dulu itu gue nggak membiarkan diri gue terlalu ngerasa salah setiap kali orang lain punya kesalahan, tapi gue selalu ngerasa diri gue yang salah, jadi gue selalu minta maaf sama orang lain. Dan harusnya mungkin gue harusnya ketemu sama Seka itu jangan pas gue masuk forum anak, jadi sebelum forum anak, karena gue ngerasa satu-satunya teman yang sampai sekarang temen itu cuma dia. Ini fakta yang perlu Jangan kalian nangis tahu. ngomongnya, jangan. Diem jangan jangan kayak kampung deh. Takutnya tapi berputar-putar. Oke, salah momen ya. Jadi pelajarannya jangan terlalu ngerasa diri ini tuh rendah. Kalian sebisa mungkin punya value, kalian sebisa mungkin mengerti dan sadar bahwa kalian juga berkualitas dan berhak merasa diri kalian tuh aman, nyaman, dan bisa damai, bersuara kalau misalnya kalian ngerasa situasi itu nggak nyaman untuk kalian dan kalian harus pergi dari situ. anjay. Mana? Sek, lu percaya nggak sih semua hal itu terjadi karena ada alasan atau kayak tali merah gitu loh, benang merah? Nah, menurut lu pertemuan kita sebagai teman saat ini ada nggak sih benang merahnya? Sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin benang merah atau enggak itu sulit ya. Nah, Misalnya gue jalan ke situ terus gue mati, itu takdir, itu benang merah. iya, kalau misalnya benang merah artinya takdir ya. Jadi takdir tuh yang gue tahu ya, kalau dalam segi agama dia kalau misalnya kita udah berdoa segimana mungkin, terus misalnya kita udah berusaha gimana mungkin tapi ujungnya nggak bisa, itu baru namanya takdir. Tapi kalau misalnya menurut gue ya kayaknya bukan takdir, cuman kita lebih bisa ketemu karena kita dari awal tuh sama-sama punya value. Berarti gue ketemu sama lu karena gue bermanfaat ya buat lu. Kalau misalnya sekarang kan, kalau misalnya dulu gue nggak bisa ketemu forum anak, nggak ikut forum anak, gue nggak akan ketemu sama lu. Jadi artinya kita bukan benang merah yang emang takdir banget gitu loh. Tapi kita saling menemukan ya. Iya, kita saling menemukan, kita saling menarik. Tapi najis nggak sih? Stop it. Get some help. Lanjut ya. Ya. Apa yang ingin lo tinggalkan di dunia ini sebagai jejak lo gitu, kalau lo pernah hidup di dunia ini? Bikin tugu kah? Maya Purwaningsih pernah hidup di sini gitu misalnya. Kampung banget. Stupid bitch. Mungkin kalau secara barang yang secara fisik bisa dilihat sama orang, buat gue itu udah terlalu mainstream. Tapi kalau misalnya pun di suatu hari ketika gue pergi duluan ya saya, Justru najis. di antara kita berdua yang ternyata menemukan kematian adalah gue duluan, of course gue akan meninggalkan semua hal-hal baik yang bisa dikenang sama orang-orang. Karena gue mau meninggal tuh gue pengen tetap diingat. Karena kan banyak orang yang mereka pergi, ya udah mereka diingat cuma di satu hari ketika mereka pergi aja. Oh, gue misalnya deh kayak teman dekat lu meninggal secara tiba-tiba gitu. Ya namanya mati tiba-tiba nggak sih? Secara tiba-tiba gitu.
terus kayak kita nggak punya preparation untuk buat satu memori untuk orang terkasih yang terdekat sama kita. Dan akhirnya yang mereka ingat hanyalah hari terakhir ketika kita ada di dunia itu. Jadi gue pengen kematian gue itu justru dikenang sebagai hal yang bahagia buat orang lain, karena mereka pernah kenal gue secara baik, karena mereka pernah kenal gue, karena mereka pernah ngerasain pelukan hangat yang gue kasih. Karena buat gue terlalu tapi kalau gue mati lo sedih kan? Sedih dikit gini. Enggak, coba lagi tutupin sekarang. Udah sih gitu aja. Udah, berarti lo selagi masih hidup ingin berbuat baik, ingin bermanfaat. Amit-amit ya Bang Babu. Emang lu jahat anjir. Nih, Kapan terakhir kali kamu ngerasa bener-bener berarti banget buat orang lain? kapan ya? Gak pernah ya? Gue nggak tahu ya, gue berarti bagi orang lain kalau dia nggak ngomong. Ini kayak POV lu aja deh, nggak usah yang harus nunggu penilaian orang. Kalau misalnya orang lagi ada butuh baru gue ngerasa berarti gue merasa dibutuhkan di dunia. Oh ternyata saya Davina hidup di dunia ini ada manfaatnya gitu bagi orang. Udah sih. Kayak kemarin gue minta pindahin MOU ya. Itu lu beban aja sih anjir. Gue bukan ngerasa diri gue berarti, tapi gue ngerasa diri gue dibudakin ya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan nggak tahu agama lo. Menurut lu gampang maafin orang nggak? Oke. Tar dulu, jangan dijawab iya apa enggak. Iya. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya maafin diri sendiri, lu segampang maafin orang nggak? Kalau bilang maafin karena memang basicnya gue itu bisa banget maafin orang, itu mudah. Cuma ada hal-hal yang nggak pernah bisa gue lakuin, itu ngelupain. Gue tuh pernah nanya sama pacar gue kan, beda nggak sih antara maafin sama ngelupain? Karena selama ini aku ngerasa aku udah nggak pernah bermasalah sama hal itu, tapi aku masih belum bisa lupain. Jadinya tuh kayak sakitnya tuh masih berasa. Anjay. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini. Kayak selama ini tuh gue ngerasa gue selalu bisa buat maafin orang lain, tapi gue nggak akan bisa ngelupain kalau hal itu pernah terjadi. Karena setelah gue pikir-pikir, benar juga, memaafkan dan melupakan itu adalah dua hal yang berbeda dan gak bisa disatuin. Jadi yang selama ini gue gak bisa lakuin untuk diri gue adalah melupakan kesalahan-kesalahan yang seharusnya gak gue lakuin. Misalnya kayak kemarin deh, gue tuh tiap tahun selalu dapet kesempatan untuk kayak naik satu tingkat lebih tinggi dari teman-teman. Ketika tahun kedua membawa gue untuk dapet kesempatan itu lagi, gue ngerasa kemarin gue nggak maksimal, jadi gue nggak dapet kesempatan untuk satu tingkat lebih tinggi. Emang udah penilaiannya? Udah selesai, gue udah dapet hasilnya, dan ternyata hasilnya tuh nggak sesuai apa yang gue mau. Gue udah maafin kalau misalnya kemarin adalah satu kesalahan yang gue lakuin, tapi gue nggak akan pernah bisa lupain bahwa pada saat kesempatan itu hadir, gue nggak bisa melakukannya secara maksimal. Akhirnya kesempatan itu nggak bisa gue dapetin juga, karena gue ngerasa hal yang akan kita dapatkan adalah ketika kita melakukannya dengan baik, ketika kita merasa bahwa itu sudah kita lakukan secara maksimal. Tapi masih berasa aja rasanya kayak kok gue gagal lagi ya. Gue nggak tahu Tuhan membawa gue ke kedua kali kegagalan ini untuk apa nantinya. Apakah di tahun berikutnya gue akan mendapatkan kesempatan baru yang lebih besar, yang lebih baik, lebih mantap. Tapi ya udah, itu semua sudah termaafkan, itu semua sudah dilalui dengan baik. Tinggal kita cari jalan untuk jadi banyak duit. Intinya kalau kita baik sama orang, minimal kita juga baik sama diri sendiri, guys. Itu karena yang paling susah tuh itu loh, baik sama diri sendiri. Enggak, gue mah mengutamakan diri gue. Amit-amit ya Bang Babu. Gelato mau sekarang apa gimana? Apa? Gelato. Oh iya, boleh dong Soalnya sekarang. kita udah close dulu. Kemarin Tutup jam berapa? kita tuh jam 8. Oh iya, Kita bukanya jam pagi. Jam pagi. jam 7 udah buka. Jam 7 pagi. Main frame nggak? Enggak, Mas. Sini. Nggak apa-apa. Saya YouTuber loh. Boleh di-follow. Lu pernah takut sama gagal nggak sih? Gue bukan takut sama gagal ya, tapi gue takut dijudge sama orang ketika gue gagal. Tapi itu takut dong. Oh, Bukan takut ketakutannya bukan karena gagal, tapi karena respon dari orang lain. Iya, karena gue tuh ngerasa banget
banyak ada yang benci sama gue tuh waktu gue ikut itu loh. Jangankan kegagalan gitu ya, kayak gue tuh nggak pernah takut untuk ngeposting apapun karena gue nggak mikir orang-orang bakal ngomongin gue. Karena gue pun gak ngomongin orang. Kalau misalnya cuman kayak kesenangan orang ngepost ini, pencapaiannya, atau dia jalan-jalan kemana terus dia post makanan, terus tempatnya, itu gue nggak pernah ngejudge gitu loh. Orang mau ikut lomba silakan, gue nggak pernah ngejudge. Jadinya gue mikir, oh ya udah, gue juga bisa dong ngepost apa aja yang gue mau. Toh juga gue nggak mikir ada orang ngomongin gue karena gue nggak ngomongin orang kan. Ternyata pas kayak gitu, oh berarti kalau misalnya gue gagal beneran ada orang yang nggak suka. Tapi kalau misalnya boleh gue respon ya, hal-hal kayak gitu, berpikiran untuk tidak pernah ada orang yang akan ngejudge kita ketika kita ada di bawah, itu adalah hal yang naif menurut gue. Karena entah mungkin ya, tapi mungkin bisa jadi juga karena emang lu memaksimalkan untuk ngelakuin hal yang terbaik buat orang-orang terdekat lu. Jadi lu ngerasa kalau misalnya lu nggak ngelakuin itu, ya udah, lu nggak akan nerima hal itu juga. Cuma ternyata di bumi ini kita nggak bisa berpikiran satu arah aja, karena akan ada banyak datang sesuatu dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi emang beneran gara-gara kejadian itu, beneran kayak gue mikir apa gue tuh harus nyari apa yang gue post gitu loh. Lu jadi Karena membatasi diri ya? Iya, karena gue mikir gue nggak pernah ngomongin orang, tapi bukan berarti orang tuh kepribadiannya sama kayak gue. Iya. Ya kan? Enak kok. Lu apa sih Set yang gak enak? Tai rasa strawberry juga lu enak. Sebenarnya ada nggak sih hal yang lu cari di kehidupan ini dan sampai sekarang lu belum ketemu itu? Lu belum nemuin hal itu? Tenang, mau lu cari dari sudut manapun, kalau memang lu nggak punya basicnya, lu nggak punya caranya, lu nggak tahu ilmunya, tenang, itu akan jadi hal yang selalu lu cari. Iya. Percaya nggak percaya ya? Betul, Karena gue betul. ngerasa, apalagi setelah gue ditinggal bokap, gue ngerasa setiap kali gue ngelakuin sesuatu gue nggak tenang. Gue selalu ngerasa tersaingi, bukan ngerasa tersaingi sih, lebih ke tertinggal ya. Beda ya tersaingi sama tertinggal. Beda. Lebih ngerasa tertinggal, terus selalu mempertanyakan, selalu mau berpikiran, bang sumpah bang jelek banget knalpotnya bang, jangan berisik bang. Dan berpikiran bahwa apa yang salah dari gue selalu mempertanyakan itu, apa yang salah dari proses langkah gue, apa yang salah dari garis start yang gue lakuin. Tapi ternyata untuk sampai saat ini sih, sampai usia gue pas banget 20 tahun, gue selalu belajar dan masih terus belajar untuk menganggap bahwa semua itu tidak bisa disamaratakan. Tenang akan kita dapatkan ketika kita sudah mulai berdamai dengan sesuatu. Contohnya, gue sadar gue itu bukan anak yang suka belajar waktu sekolah. Even gue dapet beasiswa 6 tahun sekolah gratis, bener-bener gratis banget, bahkan dari biaya tempat tinggal pun gue gratis. Gue itu anak yang suka banget organisasi. Jadi dari situ gue mau buka kesempatan-kesempatan lain. Kalaupun memang gue nggak bisa kuliah karena nilai gue kecil, tapi setidaknya gue punya apa ya, kesempatan lain untuk nyoba gitu. Lu kasih gue daun. Dulu tuh gue selalu ngerasa kenapa setelah lulus itu gue nggak bisa kuliah. Akhirnya itu sudah gue pikirkan dari kelas 9. Cita-cita gue tuh mau jadi dokter bedah. Anjay. Baru tau gue. Soalnya lu lebih tahu masalah hidup gue sih daripada cita-cita gue. Dan cita-cita. Tapi mimpi itu terus bertumbuh seiring berjalannya usia gue. Anjay. Beda emang yang suka nulis puisi mah. Terus ya udah, ketika gue tahu mimpi itu nggak bisa gue raih lagi, gue coba lari nyari jalan atau nyari pintu lain untuk bisa dapat kesempatan lain juga. Dari situ tuh gue nggak pernah ngerasa tenang, selalu ngerasa kenapa, ada apa. Padahal tadi sebelum video ini dimulai, saya tuh bilang satu pelajaran penting sih sebenarnya. Gak semua sesuatu itu berasal dari sebab dan akibat. Jadi kadang ada hal-hal yang perlu kita jalani sesuai segimana adanya. Ada hal-hal yang memang perlu kita usahakan. Dan menurut gue, Allah tuh kasih gue kuliah mandiri dengan gaya yang jedar-jedar gitu, karena biar gue giat aja kerjanya, biar gue ngerasain oh gini toh biaya pendidikan. Karena selama 6 tahun gue sekolah kemarin, gue bener-bener gak ngeluarin duit, dan gue ngerasa pendidikan gue kemarin tuh gak maksimal karena gue blow on. Itu karena lu nyepelein karena lu dapet karena gratis, apa karena emang lu blow on aja? Karena gue culture shock, gue dari negeri terus tiba-tiba masuk ke swasta yang international school, Dan itu dia sia-siakan dengan menjadi blow on. sebelambung. Sekian.
Snack gue sebelum. Gue kenyang banget anjir. Sekian menjawab pertanyaan kaliannya ChatGPT. Oke, bye bye.